Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Dialah yang layak diagungkan, Dialah yang layak ditinggikan. Tuhan, kami menyembah Engkau, kami mau bernyanyi bagi-Mu.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan Yesus, tinggikan namamu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu ya Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan namamu. Kami sembah Tuhan Yesus, kami tinggikan namamu. Sembah. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
mengucapkan syukur Tuhan pagi ini buat setiap anugerah kasih Tuhan. Kami boleh sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan ketika Tuhan berkenankan setiap ujian penyembahan kami. Itu sukacita bagi kami Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindukan mendengarkan kebenaran firman pagi ini. Tuhan berfirmanlah kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, dan biarlah Tuhan Kau sungguh menyapa kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur pagi ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Matius ayat 4, pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi saya akan baca untuk kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, jawaban yang diberikan Tuhan Yesus ini merupakan jawaban dari pencobaan yang datang dari iblis. Karena iblis mencobai Yesus ketika Yesus berpuasa, setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan tentu dalam kondisi itu pastilah Yesus lapar. Pastilah Yesus haus. Pastilah Yesus mengalami keperluan akan makanan jasmani. Tapi justru dalam situasi itu iblis datang untuk mencobai. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, melawan pencobaan ini, menghadapi pencobaan ini, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus tidak mau mentaati iblis, melakukan sesuatu karena taat iblis, atau karena perintah iblis, atau tergoda oleh bujuk rayu iblis. Sekalipun dia bisa untuk mengubah apapun, bukan? Tapi dia tidak melakukannya. Justru di sini dia mau tunjukkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari ketaatannya akan firman, dari setiap firman. Sudah pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang sarana anugerah, sarana-sarana anugerah. Kalau kemarin pagi kita berbicara tentang doa sebagai sarana anugerah, pagi ini kita berbicara tentang firman sebagai sarana anugerah. Firman Tuhan adalah makanan kita sehari-hari, atau makanan jiwa kita sehari-hari. Saudara, ketika Yesus dicobai di padang gurun, sebenarnya mengingatkan kita akan satu kebenaran yang sangat mendalam dan tajam, bahwa hidup sejati tidak hanya bergantung pada makanan jasmani. Hidup sejati bukan hanya bergantung pada makanan jasmani, tetapi terutama pada firman Allah. Saya dan saudara bergantung pada firman Allah. Firman itu bukan sekadar bacaan rohani. Banyak orang menganggap Alkitab itu sekedar bacaan rohani. Firman adalah makanan kita, makanan jiwa kita, sumber kekuatan kita, sumber batin kita, sumber yang bisa pengarah langkah kita, dan bahkan pembentuk karakter kita menjadi serupa Kristus. Dapat dikatakan firman itu adalah sumber kehidupan kita yang sebenarnya. Saudara, membaca Alkitab atau Alkitab
bukan hanya menjadi bacaan rohani, tetapi ia atau Alkitab adalah sumber atau makanan kita. Saudara, ketika saya dan saudara membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab atau firman Tuhan itu setiap hari, maka Roh Kudus memakai kebenaran itu untuk memperbaharui pola pikir kita. Kita mulai berpikir seperti Kristus, mencintai seperti Kristus, dan hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Firman Allah menjadi cermin yang mengoreksi tentang atau menjadi pelita yang menerangi dan pedang yang membentuk ulang hati kita. Ada berbagai ungkapan kan, firman itu seperti pelita, firman itu seperti terang, ya. Firman itu seperti cermin, ya kan? Cermin, ketika kita bercermin berarti kita tahu mana yang kurang dan kita koreksi, kita perbaiki. Ketika ada terang, cahaya, berita, berarti bisa menerangi, mengoreksi juga, menerangi jalan-jalan kita, mengarahkan kita. Dan firman itu juga pedang, dikatakan pedang bermata dua, yang mengupas kita, membersihkan, ya, membentuk kita. Firman Tuhan bukan beban rohani. Banyak program-program membaca Alkitab dalam gereja dianggap sebagai beban rohani. Maka ketika suruh daftar, aduh saya nggak ikut dulu Pak Pendeta, saya nggak ikut dulu, saya nggak sanggup, saya macam-macam alasannya. Itu karena apa? Menjadikan membaca Alkitab itu beban rohani. Padahal membaca Alkitab itu sebenarnya adalah sarana anugerah. Firman itu sendiri sarana anugerah. Pemberian kasih Tuhan agar kita hidup dalam kekuatan ilahi dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Dia. Jadi bukan beban, ya. Jadi bukan menjadi kewajiban yang membebani, yang menjadi beban. Jadi saya nggak usah pilih dulu lah, daripada ini, daripada bukan. Saudara, makanan itu bukan pilih Anda, makan, ya, makan apa memang mungkin pilihan Anda, tapi makanan itu bukan pilihan. Anda harus makan. Nah, satu-satunya makan rohani ya firman. Anda harus makan, bukan pilihan, itu kebutuhan Anda, kebutuhan kita. Sehingga saudara jangan jadikan Alkitab atau membaca firman itu sebagai beban rohani yang memberatkan. Ya, justru saudara itu menjadi kebutuhan kita. Saudara, pertanyaan saya kepada kita, apakah hari ini jiwa kita sudah makan? Pagi ini, ya. Atau apakah kita memberi makan tubuh kita 3 kali sehari, tapi membiarkan jiwa kita kelaparan? Ya. Saya kadang suka berefleksi dengan diri sendiri. Wow, badan saya gendut, berarti banyak makan. Ya kan, logikanya kan begitu kan? Karena banyak makan, makan apa aja lah. Apakah makan berat atau ngemil, pokoknya gendut. Masa rohani saya miskin, kurus? Makan firman jangan jauh lebih sedikit dari makanan jasmani kita, supaya iman kita pun kuat. Jangan tubuhnya gendut karena banyak makan makanan, tapi rohaninya lemah karena kurang makan, kurus, penyakitan. Saudara, biarlah pagi hari ini kita mengerti kebenaran ini, bahwa firman Allah adalah makanan bagi jiwa kita, makanan untuk kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan biarkan kita boleh sungguh menjadikan
firman sebagai sarana anugerah. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kata firman-Mu berita bagi kakiku. Tuhan yang Maha Kudus, ajar kami untuk lapar dan haus akan firman-Mu, seperti tubuh kami lapar akan makanan. Buatlah hati kami bergairah untuk membuka Alkitab setiap hari, bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Biarlah setiap ayat yang kami baca membentuk hati kami, memperbaharui pikiran kami, dan menuntun kami hidup dalam kebenaran. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan karakter Kristus dalam tutur kata, dalam sikap, dan dalam pilihan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk kami terus belajar akan kebenaran firman ini dari Engkau, yang menyadari, yang mengatakan, yang membuktikan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan, kami bersyukur pagi ini untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan, sekaligus menegur dan membawa kami kembali untuk menyadari betapa kami membutuhkan firman. Firman Tuhan bukan beban rohani kami yang memberatkan, tetapi firman Tuhan adalah kebutuhan kami, kebutuhan hidup kami setiap hari. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman pagi ini. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, dimanapun kami berada, supaya kami, Tuhan, boleh memiliki kerinduan yang besar untuk terus, ya Tuhan, hidup dalam kebenaran firman. Dan biarlah kami menjadikan firman Tuhan betul sebagai makanan rohani kami yang menghidupkan, yang Tuhan terus membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini buat setiap anugerah-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan secara khusus untuk setiap orang-orang tua kami yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka, karena keberadaan mereka mengingatkan kami, menjadi satu bukti nyata kesetiaan Tuhan kepada mereka, dan juga kegigihan iman mereka, ketekunan para orang tua kami. Kami bersyukur kami bisa belajar dari mereka betapa ketekunan mereka yang luar biasa. Dalam segala usia yang semakin tua, usia dalam keadaan fisik yang semakin melemah, tapi mereka begitu Tuhan setia di dalam Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk keberadaan mereka. Kami selalu berdoa, Tuhan ajar kami untuk kami juga boleh memperlakukan bersikap yang baik, yang terhormat terhadap mereka orang-orang tua kami. Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga yang terus mendorong untuk mereka boleh sungguh tetap setia di hadapan-Mu. Tuhan, dalam segala kelemahan fisik, keletihan fisiknya, Tuhan, kami terus berdoa agar setiap orang-orang tua kami boleh hidup berpegang teguh akan firman-Mu, berpegang teguh akan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan, dalam setiap keadaan kondisi yang semakin lemah, seringkali mereka boleh sungguh juga Tuhan menghadapi tantangan-tantangan cobaan dari dalam diri, bahkan dari diri mereka sendiri. Berkati orang-orang tua kami Bapa. Kami doa untuk orang-orang tua yang sedang dalam keadaan sakit, lemah fisik,
Tuhan sulit untuk mungkin beribadah ataupun pergi kemanapun. Tuhan juga tolong yang beri kepada mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan pimpinlah setiap orang-orang tua kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama untuk Tuhan untuk setiap kehidupan kami ya Bapa, supaya kami boleh sungguh-sungguh juga mengajar kepada anak-anak kami tentang bagaimana bersikap dan setia di dalam iman. Oh Tuhan, Engkau juga ajar kami Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh sungguh betul menganggap Tuhan dan menyadari betapa firman itu bukan beban rohani kami. Tuhan terima kasih, pimpin semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami setia, berpegang teguh kepada kebenaran firman. Tuhan Kau sungguh yang menyatakan kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang mungkin dalam tingkat sekolah dasar, mereka sedang menjalani ujian akhir. Tuhan Kau juga yang menolong untuk mereka, kelulusan mereka menaik jenjang pendidikan lebih tinggi. Tuhan juga berkati juga untuk setiap mereka yang sudah tamat dari kelas 3 SMA, yang sedang menanti mungkin hasil ujian perguruan tinggi negeri. Tuhan juga buka jalan. Oh Tuhan, berikan anugerah dan karunia-Mu supaya anak-anak kami boleh bisa, oh Tuhan, diterima atau bisa masuk perguruan tinggi yang cocok, yang sesuai dengan kemampuan dan keberadaannya. Tuhan, kami percayakan cita-cita mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami rindukan Tuhan, Engkau sungguh yang berkaya bahwa setiap ini Tuhan Kau juga menolong. Berkati ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kondisi keadaan. Tuhan juga berkati baik mereka yang bekerja di dalam negeri ini maupun mereka yang karena bekerja dan belajar juga mereka pergi ke luar negeri. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan jaga, Tuhan beri kepada mereka keteguhan. Tuhan berkati juga untuk setiap jemaat yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengalami sebuah perbantuan. Kami serahkan dalam Tuhan. Engkau sungguh yang menolong, berkati mereka. Tuhan berkati pemulihan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjaga, memelihara hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kita semuanya. Shalom Immanuel.